Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yaitu adalah definisi programmer jago. Tema ini muncul di sela-sela makan siang kami di kantor siang hari setelah sholat Jumat. Muncullah pertanyaan, menurut kamu apa sih programmer jago? Terus siapa gitu ya? Tentu kita nggak akan bahas siapanya, cuma siapa itu mempermudah mereka mengenal, oh dia ini jago kenapa ya? Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang pertanyaan intinya adalah apa definisi programmer jago? Ya, di sela-sela itu ada beberapa role yang kita berikan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaannya adalah definisi programmer jago. Kita bahas satu persatu testimoni dari mereka. Oke, testimoni yang pertama ini dari Android developer. Dia bilang bahwa programmer jago itu adalah programmer yang bisa deliver sesuatu dengan cepat. Ya, dikasih tiket tiba-tiba udah selesai. Nah, dia bilang begitu, dia kasih contoh seseorang, "Nih orang nih, kita baru aja kepikiran sesuatu, begitu kita mau kasih tiketnya udah selesai." Gitu. Ternyata dia memang udah kepikiran sebelumnya. Jadi deliverable-nya itu cepat sekali, ya. Ya, kita bisa bilang bahwa orang yang throughput-nya cepat atau velocity-nya tinggi bisa dibilang jago, ya. Ya mungkin belum belum semua, kita belum bisa bilang itu adalah definisi jago, muncul testimoni yang kedua, ya. Tentunya ada testimoni dari seorang backend programmer, ya. Dia bilang bahwa programmer yang jago itu, yang kalau dia coding atau dia membuat sebuah solusi, dia paham kenapa dia mengambil approach itu. Dia ngambil, eee jenis coding-nya seperti itu ya, atau desain pattern lah, atau mungkin yang lain-lain seperti itu, atau mungkin kenapa sih best practice-nya ya seperti ini, dia paham kenapa dia memilih pendekatan seperti itu. Which is make sense karena di backend programmer ya tentunya semuanya ya, kita selalu concern terhadap success rate dan latensi ya. Kalau kita ngomongin latensi mungkin success rate-nya bagus, latensinya jelek kan aneh ya. Mungkin success rate-nya 100% tapi API-nya baru selesai 8 detik. Nah, ini sesuatu yang tentunya kurang bagus, begitu. Ini testimoni kedua dari seorang backend programmer. Testimoni yang ketiga, ada backend QA automation. Tentu kalau ngomongin QA kita ngomongin tentang bug ya. Menurut dia, developer yang jago itu adalah developer yang cepat dalam menganalisa root cause dari sebuah bug. Dikasih bug, ini kenapa yang muncul begini ya? Oh, ini karena sesuatu ya. Dia udah paham hanya dengan lihat error code-nya aja ya. Mungkin dia juga kata dia juga, developer yang jago itu adalah yang cepat deliver, solution-nya, yang udah solve ya, dan dia bisa komunikatif dengan QA. Tentunya kalau kita ngomongin developer yang nggak komunikatif dengan QA ini susah ya, tiba-tiba nanti ada bug, dia udah kerjain tapi nggak ngomong ke QA, ya udah saatnya selesai, udah waktunya udah mepet, ternyata baru dites. Akhirnya kalau mungkin langsung selesai mungkin oke ya, tapi kalau introduce bug yang lain ini yang problem. Ini dari seorang QA automation. Selanjutnya di testimoni nomor 4, ini dari backend programmer lagi, kebetulan ada banyak backend programmer di kantor, kata dia adalah programmer yang jago, yang mampu menghadirkan solusi sesuai requirement, tapi efektif dan efisien secara operasional. Nah, kita tahu bahwa menghadirkan sebuah solusi itu kadang-kadang ya jalan gitu ya. Ya jalan, ternyata makan CPU gede gitu ya. Atau jalan, tapi operasionalnya ribet. Kalau ada perubahan harus ada online change yang manual gitu ya. Harus bikin sintaks manual gitu ya. Harus mungkin ada di ML atau apa dan lain-lain. Ini secara operasional kurang kurang bagus gitu ya. Nah, menurut dia programmer yang jago itu udah mikirin jauh ke depan sampai ke sisi operasionalnya. Nah, ini dari backend programmer. Testimoni nomor 5 ini bukan dari yang coding-coding tapi dari project manager. Nah, dari project manager dia bilang bahwa programmer yang jago itu yang mampu menjelaskan hal teknikal kepada orang dengan background non technical. Jadi komunikasinya itu dia bisa menganalogikan mungkin atau mungkin dia bisa menjelaskan untuk sehingga ya intinya adalah stakeholder-stakeholder yang mungkin dia tidak paham dengan tech sehingga mereka itu bisa paham
kondisinya itu seperti apa sekarang nih. Sebagai contoh di tengah-tengah sprint terus ada blocker ya. Blocker itu dikomunikasikan ke stakeholder atau ke project manager dengan baik, sehingga project manager paham dia harus ngapain. Ya, mungkin harus ditambahin waktunya kah, harus ditambahi orangnya kah, harus ada meeting lagi dengan yang lain kah. Nah, itu yang testimoninya si project manager. Selanjutnya di testimoni nomor 6 itu dari product design. Menurut mereka, definisi programmer jago adalah yang mampu memberikan insight berupa batasan teknologi dan solusi workaround-nya. Kadang-kadang kan kita ngomong bahwa produk membuat sesuatu yang kita bisa bilang kadang kadang secara technical possible, kadang secara technical possible tapi susah, atau possible tapi boros, ya, atau possible tapi mahal. Jadi ada banyak banyak hal seperti itu yang kadang-kadang jadi pertimbangan dalam menentukan solusinya ke depan. Sehingga menurut product design, developer atau programmer yang jago yang bisa ngasih insight tersebut. Jangan sampai sudah sampai production, ternyata produknya ya bisa jalan, cuma mahal cost-nya gitu ya. Ini testimoni nomor 6. Nah, dari keenam testimoni ini kita bisa simpulkan bahwa programmer yang jago menurut mereka adalah programmer dengan velocity yang tinggi ya. Codingnya cepat maksudnya. Terus secara coding dia punya prinsip, dia tahu dia mau coding seperti apa, terus apa sih background pengambilan keputusan ini apa gitu ya. Terus yang ketiga, efficient problem solver, dia bisa analisanya cepat, kalau ada bug langsung dikerjain, selesai, cepat, dan lain-lain ya. Terus nomor 4, operationally minded engineer, dia nggak cuma deliver code, tapi juga mikirin ke depannya seperti apa. Terus ada juga cross functional communicator, dia bisa ngomong dengan eh, divisi lain, dengan departemen lain dengan mudah, bahkan untuk departemen-departemen yang dia nggak punya technical knowledge. Kalau kita summarize, bukankah ini itu udah bisa diganti sama AI ya? Kita kita kasih pancingan pertanyaan ini ke teman-teman. Mereka jawab, benar juga ya. Ternyata semua ini tuh udah bisa dikerjain sama AI. Muncullah pertanyaan, terus ngapain kita gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang AI nggak bisa? Muncullah pertanyaan, what AI cannot deliver? Apa yang AI nggak bisa kasih? Yang ada di pikiran saya waktu itu hanya satu, yaitu adalah ownership. Kalau kita telaah sedikit tentang ownership ini cakupannya benar-benar luas. Kita nggak bisa ngomong bahwa, oh ownership itu harus ya luas lah ya, tiap-tiap company beda-beda. Setengahnya ada 4 hal yang menurut saya secara ownership itu, ini cakupannya ya ownership. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab terhadap si hasil akhirnya. Jadi bukan hanya code-nya, jadi kita deliver code, ya tapi ternyata code ini bikin error di microservice lain. Nah itu orang nggak tanggung jawab. Ternyata kita deliver code, ternyata tidak backward compatible. Ya, ini yang AI itu nggak bisa loh mikir kayak gitu. Ya mereka mungkin nggak punya konteksnya, sekarang itu lagi dipakai siapa, begitu dan lain-lain ya. Tentu developer yang punya ownership tinggi paham bahwa ini kalau diganti akan backward compatibility issue atau akan bikin nanti secara deployment bermasalah begitu ya. Ini pertama rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah kepedulian terhadap keberlangsungan sistem, bukan cuma fitur hari ini. Kita kalau ngomongin produk, produk yang kita bikin itu selalu kita deliver versi MVP, most viable product, atau produk yang mungkin masih simple ya, belum terlalu yang sophisticated. Tentu ketika kita mendesain sebuah aplikasi, kita mendesain sebuah solusi, kita kepenginnya solusi ini bisa di-extend menuju akhirnya seperti apa. Jangan sampai begitu kita develop MVP, kita mau ke versi berikutnya harus reworks. Ini yang orang mungkin ketika kita desain kalau pakai AI ya pragmatis ya AI itu ya. Ada solusi, ada problem, problemnya apa, selesaikan setelah itu
nggak tahu nanti kalau ada requirement lain ya berantakan coding-annya gitu ya. Nah ini yang saya sebut ownership. Ketiga, itu adalah kemauan untuk memperbaiki hal yang rusak. Bahkan kalau bug itu bukan kita yang bikin. Tentu kita sering ketemu ya coding-coding yang di-coding-in sama engineer lain gitu ya. Yang kadang-kadang ya kita kalau nggak nyuruh AI kerjain mungkin nggak kerjain, tapi kalau kita ngelihat ini kayaknya berpotensi masalah nih, lalu kita sampaikan. This is hal yang eee, bagi AI mungkin belum bisa. Kadang-kadang AI itu dia bias ya. Dia melihat satu kode, kadang-kadang dia melihat ya memang itu kode yang diinginkan user mungkin, jadi dia nggak menganggap itu sebuah bug. Lanjut, yang keempat adalah keinginan untuk, membuat keputusan yang seimbang. Nah, ini dia, mempertimbangkan bisnis, pengguna, tim, dan teknis. Bisnis tentu kita pengen deliver produk produk designer dia ngasih apapun tentu kita pengen deliver sesuai dengan keinginan dia ya. Tapi masalahnya adalah nggak semuanya itu gampang di-deliver atau mungkin secara operasional kurang bagus ya, secara tim mungkin akhirnya dia butuh story point atau task yang banyak untuk ngerjain itu, kenapa kita nggak breakdown kecil-kecil gitu. Nah itu kadang-kadang insight-insight seperti itu atau keputusan-keputusan seperti itu tuh nggak bisa kita serahkan ke AI gitu. Kita yang bisa memutuskan itu. Walaupun kita bisa berkonsultasi ya dengan AI ya, kita bisa tahu, advantage, disadvantage-nya dalam suatu, solusi, tapi tentu kita tetap yang membuat keputusan. Nah inilah cakupan ownership yang menurut saya penting. Nah, kita sebut contoh ownership yang nggak bisa diganti sama AI. Pertama, insiden recovery. Ya, insiden recovery. Kita mungkin berpikir kalau tiba-tiba sistem kita down, jam 2 pagi, AI bisa nggak bangun? Terus menyelidiki akar masalah, bisa ya, kita bikin alarm apa dan segala macamnya, terus kita teruskan ke AI dan lain-lain. Mungkin, ya, tapi developer dengan ownership yang tinggi, dia akan bangun, cepat bertindak, mengomunikasikan statusnya, terus memperbaiki sistem, ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu ini hal yang sampai saat ini tuh AI belum belum bisa deliver. Itu ownership-nya di kita ya, di orang, di person. Yang kedua adalah decision making di tengah hal yang ambigu. Tentu kadang-kadang kita punya 2 keputusan teknis ya, dan itu nggak hitam putih ya, nggak tiba-tiba ini paling benar, ini paling nggak gitu ya. Biasanya tiap keputusan itu punya advantage dan disadvantage, dan kadang-kadang harus solusi ini kadang-kadang, oh harus scalable, tapi tetap harus hemat biaya. Nah gimana? Ya, dia pengennya TPS-nya tinggi, tapi servernya satu aja. Ini kan hal-hal eee, yang dilema ya. Terus kadang-kadang bagaimana kita harus pilih library A atau library B, yang masing-masing mungkin punya resiko. Nah ini butuh konteks, butuh intuisi, dan butuh tanggung jawab jangka panjang gitu. Nggak mungkin tiba-tiba, oh AI pilih library A aja, terus nanti ke depannya ada masalah, oh ini gara-gara AI ya. Kan nggak mungkin ya kita ngasih tanggung jawab itu ke AI. Yang ketiga adalah, ya ini perjuangan untuk perbaikan jangka panjang. Engineer itu punya ownership itu nggak sekedar, eee, quick patch, nggak sekedar quick fix. Tapi engineer yang punya ownership itu dia bisa nyusun proposal untuk refaktor, nyiapin observability, bahkan bisa menyuarakan hal penting ke manajemen, meski ya nggak populer, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kita ngasih masukan yang, "Ah, ngapain sih dikasih-kasih masukan," kayak gitu ya. Ya ya itulah ownership yang mungkin AI belum bisa sampai sekarang, tapi belum tentu next AI tetap belum bisa, kita ikuti perkembangannya ya. Nah, last statement, zaman sekarang coding tapi nggak pakai AI, hati-hati kalian bisa diganti sama orang yang pakai AI. Tapi udah coding pakai AI, nggak ada ownership, ya kalian pasti akan digantikan oleh orang yang punya ownership. Karena technical kadang-kadang sekarang udah bukan masalah lagi. Everybody dengan AI sama pinternya, betul nggak? Nah, tapi kalau kalian coding pakai AI dan punya ownership, insya Allah tidak tergantikan. Itu dulu dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.